sama face shield. Iya, pakai masker sama apa itu plastik itu. Iya, iya pakai face shield. Ibu ikut ke depan dulu ya. Assalamualaikum. Monggo. Tapi lihat dari sini. Iya, iya. Ini ya. Gimana caranya pakai di luar? Atau di luarnya kalau bisa. Halo Jogja. Pak Im, itu posisi Panji sama Yasmin kebalik. Posisi duduknya kebalik nggak? Bukan begitu caranya. Nah. Dan itu kedengaran oleh semua orang. Indonesia Raya. Indonesia Raya dengar.
Pipitnya mana? Apa ya? Tapi di sini pembelajarannya dia. Sudah aja sudah sah. Ini boleh, namanya Dina. Boleh kainnya sudahnya. Iya. Nanti nggak usah malu. Saya dilewatin aja dari ini. Masih Terus juga sih. nanti baru sama ya berapa ya supaya kelihatan semua. Kalau banyak itu begini nih. Kan tadi lagi ngambil satu ya.
Apa ya? Tantaori. Oh, jadi nggak ikut yang sini. Oh ya. Nah, dimulai. Oke. Mulai aja. Siap. Oke. Dia masih Foto ini dulu. Foto ini berarti langsung. Nggak ada lagi sesi foto lagi. Apa nanti? Bagaimana? Mau kita acara dulu baru nanti. acara dulu. Boleh dipindah ya? Oh iya. Fotonya nanti. Kita yang dulu aja, dibereskan aja. Kakak sama Ayu itu kanan gitu ya. Kita mulai saja rangkaian acaranya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Anda, Suhanda, dan keluarga, Pak D, Najahul Imtihan, beserta keluarga. Ramai Ayu. Ini ramai Ayu. Oh iya, dengan yang lain. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, acara akad nikah kedua mempelai Yasmin dan Panji berjalan lancar. Dan hikmat pagi tadi di Rumah Sakit PMI Bogor. Dengan Bapak dari Yasmin M. Rahman Nurudin sebagai wali nikahnya. Alhamdulillah. Hari ini menjadi momen yang sakral bagi anak-anak kita. Karena hari ini mereka akan memulai kehidupan baru sebagai keluarga. Mari kita doakan agar Yasmin dan Panji bisa menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Telah memiliki keturunan yang soleh dan soleha, menyayangi keluarga, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Tidak berlama-lama, dengan hormat kami persilakan Pak Deim untuk memberikan sambutan dan nasihat pernikahan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami sayangi, yang Tejo, yang Putih, keluarga besar, yang kami sayangi juga keluarga besar Kakanda, Anda Suhanda dan Mbak Yuyun, dan hadirin hadirat adik-adik anak keluarga yang berkesempatan untuk hadir pada acara tadi di rumah sakit dan sekarang di kediamannya Bapak Tejo di Jalan Bang Baru.
izinkan kami mewakili keluarga besar Bapak Murtejo dan keluarga besar Haji Muhammad Nuruddin untuk menyampaikan beberapa patah kata. Dan tadi disuruh kami juga ya sama saya disuruh nasihat perkawinan gitu, menasehati ngatin gitu. Oh gitu, iya baiklah. Iya, kita pernah sehat. Sehat gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan karunia-Nya juga lah dan ridhonya juga lah bahwa keluarga besar kita bisa berkumpul hari ini di Bogor untuk menyaksikan dan mengawal pernikahan putra-putri kita, Ananda Panji dan Ananda Yasmin. Dan tentunya kita semua diharapkan untuk memberikan doa restu, mengantarkan kedua putra-putri kita ini untuk memasuki etapa baru dalam kehidupan mereka. Nah, kami atas nama keluarga besar, dua keluarga besar, Pak Murtejo dan almarhum Ayahanda Haji Muhammad Nuruddin, mengucapkan terima kasih juga Kang Andas keluarga besar dan rombongan sudah hadir di sini untuk bersilaturahim lah setelah tadi kita menyelenggarakan acara wajib berdasarkan syariat agama Islam. Itu yang sambutannya Teteh. Perkawinannya gitu ya? Iya. Oke. Karena ini menyangkut nasihat perkawinan dan saya ingin membacakan ya, mungkin selaku orang tua, mewakili orang tua dan mungkin kita semua untuk memberikan beberapa pesan kepada kedua mempelai ini ya. Jadi saya bacakan saja. Anak-anakku, hari ini akan menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah dalam kehidupan kalian berdua. Sebentar lagi kalian atau sudah menjadi sepasang suami istri. Dan darinya kelak, insya Allah akan hadir anak-anak yang soleh dan soleha. Dan kalian akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Untuk kemudian pada saatnya nanti juga, insya Allah akan menjadi seorang kakek dan seorang nenek. Insya Allah. Tentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang, sesungguhnya singkat saja. Begitu pula lika-liku dan pernik-pernik kehidupan hidup, sesungguhnya itu hanya sederhana. Kita semua diciptakan Allah SWT tidak lain untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita semua berharap kelak dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan Ia ridho kepada kita, hendaklah kita jadikan segala tindakan kita ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah dan menyelaraskan diri dengan sunnah Nabi-Nya. Begitu juga pernikahan ini, ijab kabulnya adalah wali dan dua saksi, termasuk hadirnya kita semua memenuhi undangan ini adalah ibadah yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Allah SWT. Untuk itu kepada Panji, anakku, saya ingatkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Bagaimana sabda Nabi Muhammad? Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau agamanya. Pilihlah karena agamanya, karena niscaya engkau akan selamat. Maka ambillah nanti putri kami ini sebagai istri sekaligus amanah yang telah kamu dituntut bertanggung jawab atasnya. Dengannya dan bersamanya lah kamu beribadah kepada Allah dalam suka dan dalam duka. Gaulilah ia secara baik sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Terimalah ia sepenuh hati kelebihan dan kekurangannya, karena Allah SWT telah memerintahkan demikian. Maka agar kamu dapat memimpin rumah tanggamu, penuhilah syarat-syaratnya,
berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari, dan mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh kepadamu. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif, dan lemah lembut, sehingga istrimu merasa hangat dan tentram di sisimu. Berusahalah sekuat tenaga menjadi tauladan yang baik baginya, dan ia menjadi bangga bersuamikan kamu. Kepada putriku Yasmin, saya ingatkan kepadamu akan sabda Nabi, jika datang kepadamu, wahai para orang tua anak gadis, seorang pemuda yang kau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan menyebarnya kerusakan di muka bumi. Dan semoga tentunya suamimu datang dan diterima karena agama dan akhlakmu, bukan karena yang lain. Maka hendaklah meluruskan niat hatimu. Sambutlah dia sebagai suami sekaligus pemimpinmu. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadahmu kepada Allah SWT. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesamanya, sungguh sudah aku perintahkan sang istri sujud kepada suaminya. Karenanya, sekali lagi saya nasihatkan putriku Yasmin, putri kami Yasmin, terima dan sambutlah suamimu ini dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layani ia dengan kehangatanmu. Manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu. Bantulah ia dengan kesabaran dan doa. Hiburlah ia dengan nasihat-nasihatmu. Bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelembutanmu. Tutuplah kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Manakala telah engkau lakukan semua itu, tak ada gelar yang lebih tepat disandangkan kepadamu selain al-mar'atus sholihah, yaitu sebaik-baik perhiasan dunia. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dunia tak lain adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Inilah suatu kebahagiaan hakiki yang diidamkan oleh setiap wanita beriman. Maka bersyukurlah. Sekali lagi bersyukurlah kamu untuk semua itu. Karena tidak semua wanita memperoleh kesempatan sedemikian berharga. Kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Terlebih lagi adanya kesempatan diundang masuk ke surga apabila engkau menjadi istri yang 500 soleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku, melalui rangkaian ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia, kami semua yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru. Bersiaplah meninggalkan ruang tunggu dan mengakhiri masa penantian kalian yang lama. Kami semua hanya dapat mengantar kalian hingga dermaga. Untuk selanjutnya, bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudra kehidupan yang tentunya tidak sempit dari ombak dan badai. Karena itu janganlah tinggalkan jalan takwa. Karena hanya Allah SWT yang akan memudahkan urusan kalian. Kepada keluarga besar Anda, kami titip putri kami. Bimbinglah dia, ayomi dia, dan terimalah segala kekurangannya, dan mari kita antarkan mereka berdua ini agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan hormat kami persilakan Mbak Anda untuk memberikan sambutan dan nasihat pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du.
Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita telah menyaksikan bersama pernikahan antara adik Panji dengan Neng Yasmin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati keluarga almarhum Bapak Nurudin ya. Ya, saya sudah mendengar lama sekali, cuma mendengarnya saja. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dengan keluarga besar Bapak almarhum, keluarga besar. Saya sudah menyebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi hormat saya. Hadirin yang berbahagia, saya ini sebetulnya masih keluarga. Panji itu mungkin itu saya itu kalau urutannya. Itu keponakan saya. Jadi saya adalah adik bapaknya. Jadi alhamdulillah acara demi acara bisa berlancar dengan baik. Saya baru pertama kali menyaksikan pernikahan yang dramatis seperti ini. Jadi luar biasa. Jadi acara dari awal sampai akhir itu lancar baik seperti sinetron. Seperti sinetron. Saya merasa takjub sekali gitu. Ya, alhamdulillah. Untuk itu mari kita doakan bersama. Jadi adik Panji ini sebetulnya badannya aja yang besar. Jadi pengalamannya masih belum pernah berkeluarga. Jadi baru kali ini. Untuk itu mohon jadi untuk dinasihati karena belum pernah berpengalaman, maka perlu dinasihati. Nah itu saya pesan satu saja. Jadi tadi sudah disampaikan nasihat perkawinan panjang lebar. Jadi saya pesan satu saja, birrul walidain. Jadi hormati orang tua. Karena setinggi apapun, sesukses apapun kita mengarungi hidup, kalau kita tidak menghormati orang tua, maka tidak akan bahagia. Sudah banyak contoh, mulai dari zaman Nabi sampai terakhir sekarang pun banyak contoh. Kalau tidak menghormati orang tua, maka hidupnya tidak akan bahagia. Mungkin sukses di kehidupan, jabatan tinggi, konglomerat, tapi tidak akan bahagia. Ada satu cerita terakhir. Jadi mungkin ini cerita bukan zaman Nabi, ini ceritanya udah zaman akhir. Jadi ada adik-beradik. Jadi yang satu adiknya katakanlah si B. Si B ini dalam kehidupan kehidupan dunia, jadi kekayaannya pas-pasan saja. Tapi dia sempat dan dia mengurusi orang tuanya, ibunya yang sudah tidak berdaya. Nah, dia mengurus dengan kasih sayang. Terus ada lagi abangnya ini hidup berkecukupan, tapi tinggalnya jauh. Nah ini abangnya ini dia merasa iri.
kenapa saya tidak ada kesempatan untuk mengurus orang tua saya. Akhirnya dia mengajak kepada ibunya, ibu bagaimana kalau tinggal bersama saya. Tapi ibunya nggak mau. Jadi ibunya ini tetap memilih dengan anak yang hidupnya pasangan. Jadi karena dia tidak mau, dia mengajukan ke pengadilan. Nah, dia mengajukan ke pengadilan. Nah, dari pengadilan itu diputuskan bahwa karena ibunya memilih untuk mengikuti adiknya yang hidup sederhana, maka terakhir keputusannya harus ikut dengan adiknya yang sederhana. Nah, abangnya ini walaupun hidup berkecukupan, tapi hidupnya nggak puas karena dia hidup jauh dari orang tuanya, tidak sempat mengurusi orang tuanya. Nah, dari cerita ini satu tamsil atau satu tanda bahwa memang sebaiknya lah kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Jadi itu selipan saja. Jadi nasihatnya sudah cukup banyak. Saya satu saja itu birrul walidain. Ya, Adik Panji, Neng Yasmin, birrul walidain, hormati orang tua. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini lebih berkah, mari kita melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Om Suteja Edi Saputra. Kami dilanjutkan ya. Satu paket gitu ya Om. Satu paket ini. Sehat ya Om ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Karim. Kami berkumpul 3 keluarga besar di rumah ini dalam rangka mengharap keriduan-Mu, Ya Allah. Karena kami sedang mengantarkan putra dan putri kami, Ananda Panji dan Ananda Yasmin, untuk menuju masuk ke dalam gerbang kehidupan mereka yang baru sebagai sepasang suami istri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah ridho-Mu kepada mereka berdua. Bimbinglah mereka, Ya Allah, agar bisa mengarungi kehidupan rumah tangga ini dengan baik, sesuai dengan jalan-Mu, Ya Allah. Berikanlah kepada mereka kelak putra-putri yang saleh dan salihah, Ya Allah. Dan jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, Ya Allah. Ya Allah, dalam kesempatan ini juga kami mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada papa kami, kepada ibunda-ibunda kami, kepada adik kami, ayahanda dari Yasmin, Ya Allah, Mujibur Rahman, Ya Allah. Angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Sembuhkan dia, Ya Allah, agar kami semua dapat berkumpul dan membimbing putra-putri kami menuju gerbang kehidupan mereka yang lebih baik lagi di masa depan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada daya dan upaya dari kami, Ya Allah, selain atas perkenan-Mu, Ya Allah. Karena itu, Ya Allah, bimbinglah kami, Ya Allah. Bimbinglah kami, Ya Allah, dalam mengarungi kehidupan kami ini, Ya Allah, agar sesuai dengan jalan-Mu dan mengharap ridho-Mu, agar kami bisa nanti berkumpul, Ya Allah, di surga-Mu, Ya Allah, di surga-Mu, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rangkaian acara penyambutan sudah berakhir. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang ala kadarnya karena ini semua mendadak. Dalam semalam ya? Iya. Pokoknya langsung ada. Mari dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama foto dengan pengantin dulu. Mama mau foto sama dia sama kakak, ayo. Sama adik-adik dulu. Oke, yang lainnya gimana? Mana sih? Kamu dia bareng sama itu, bareng. Bisa kemana bareng? Pasti lapar ya. Mama di tengah. Yang di tengah ya. Dia nama ibu kakak ini. Itu adik-adik sama kakak. Adik-adik masih sama nggak?
Adik bapak, gimana ceritanya? Dulu di Palembang juga sekali dari kantor Pak. Foto kan ya kan bagus ya. Kalau tidak dua dulu. Anak saya semua. Tapi terus hilang dia tahanan ya. Boleh. Tapi kalau mangga tidak boleh. Dulu biasa 5 kali, sekarang 3 kali. Dan kemarin saya ada. Sudah sama dengan Anda yang sekarang. Nggak makan karbo ya? Nggak makan karbo ya? Kan ada beras yang low karbo. Kalau pempek nggak apa-apa kan? Nggak ada itu, nggak ada karbo. Adanya tegukan. Ada apa? Yang nggak ada. Tewan boleh tewan. Tewan boleh. Kayaknya boleh tewan.
Ada kuahnya. Kuahnya boleh. Iya, telan sama pempeknya. Boleh. Parahna. Itu berapa sampai tadi? Nggak apa-apa. Kalau enggak apa anak pertama gitu ya? Oh iya. Tersiksa di minggu pertama. Kalau saya jadi tidak merasa lemas, kita tidak error, macam berantem cuma di minggu pertama. Tapi setelah itu berapa tahun? Jalan itu berapa tahun? 55 hari. Target 90 hari 20 kilo. Nah ini 40 hari 46 hari 11 kilo. Nah kalau 90 hari
yang diturun itu berarti makanya benar olahraga supaya ototnya jangan turun. Dia turun benar-benar lemah yang dibuat. Kalau sudah 90 hari metabolisme tubuhnya sudah balik lagi, kita sudah boleh makan biasa, tapi dibalik lagi. Kalau sudah 90 hari apa kita makan? Nggak usah pakai dia ya si Akam aja dia namanya si Akam yang juga ditanya apa terjadi Pokoknya di sini aja di sini ya.
Pegang aja yang pengalaman. Ini baru dari awal ini.